Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahibul fadilah wa sa'adah Habib Salim itu kita takdimi, kita hormati para kiai, Kiai Ahmad Tohawi hadir, Kiai Iqbal dan sedaya kiai kang rawuh kang kala hormati Bapak Kepala Kanwil Departemen Agama Jawa Timur Pak Husnul Marom, Pak Kepala Sekolah Pak Muhari, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kumpul generasi tua sama generasi muda. Ini kumpul generasi tua yang ajarannya adalah ajaran tua, hari ini hadir, yaitu Jamaah Al-Khidmah. Jamaah Al-Khidmah ini urusannya tuwek-tuwek, urusan kuburan, urusannya wong mati, urusan wali. Itu Jamaah Al-Khidmah. Saya mengikuti semenjak orang-orang di Gresik dulu. Jadi saya ini termasuk generasi Al-Khidmah tuwek. Zaman masih orang-orang, zaman Yai Asrori masih muda, sik ganteng itu. Itu dari dulu urusannya nggak ada lain selain urusan makam, urusan apa, sesepuh desa, sesepuh kampung, itu urusannya. Nah ternyata belakangan ini menjadi sebuah gerakan besar di mana hampir sekarang semua orang mulai ingat dengan para leluhurnya, dengan para walinya. Itu juga adalah jasa besar dari gerakan Al-Khidmah. Nah ini urusan tuwek-tuwek itu di sini. Yang kedua urusan yang muda-muda, urusan sekolahan, urusan pendidikan, urusan yang dikelola sama Pak Marom sama Pak Muhari, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Nah titik temunya di mana? Dua arus ini titik temunya di mana? Jadi arus tua sama arus muda yang bergerak di pengetahuan ini ketemunya di mana? Ketemunya adalah di titik perdamaian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekolahan itu ada karena ada perdamaian. Pendidikan ada karena ada kedamaian bangsa dan negara. Nah, kedamaian bangsa dan negara ini itu dulu didesain oleh orang-orang yang sekarang diurusi sama Al-Khidmah. Itulah yang mendesain perdamaian sehingga kita ini berhasil menjadi bangsa yang damai, bangsa yang tidak mudah. Karena apa? Titik pertemuan di antara puluhan bangsa, puluhan suku, puluhan agama. Nah titik pertemuan itulah yang sekarang bisa kita nikmati, menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang tentram. Beberapa negara dan bangsa gagal di situ. Gagalnya di mana? Tidak bisa mempertemukan tapi membuat pilihan. Tidak bisa mempertemukan agama, akhirnya membuat pilihan, membuat negara tidak berdasar agama apapun atau negara sekuler. Tapi Indonesia berhasil, bukan negara agama, tapi menempatkan agama sebagai landasan negara. Ini bedanya, bukan negara agama, tapi agama menjadi landasan negara. Bahkan kemerdekaan disebut sebagai atas berkat rahmat Allah. Nah itu tugasnya Al-Khidmah, selalu mengingatkan. Makanya Al-Khidmah ini selalu mengingatkan ziarah kubur, ziarah wali. Karena Indonesia ini terjadi karena perjuangan para wali. Makanya teritori Indonesia itu disebut wilayah.
Wilayah itu artinya daerahnya para wali. Dan para wali itu selalu diingat dan dikenang, bahkan diakui bahwa kita ini penerus para wali. Nah, para wali itu semenjak kapan? Ini yang kita peringati sekarang dengan peringatan Muharram itu. Peringatan Muharram itu sebenarnya adalah mengingatkan bahwa ada peristiwa yang sangat serius terjadi waktu itu, di mana perdamaian di Jazirah Arab yang telah dibikin oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bergejolak setelah ditinggal oleh Rasulullah, itu bergejolak sehingga tidak ada kedamaian di sana. Sebab apa? Sebab perebutan kekuasaan. Puncaknya adalah konflik antara Ahlul Bait atau Banu Hashim sama Bani Umayyah. Yang satu sisi diwakili Sayyidina Ali, yang satu sisi diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Meledak peristiwa, dan yang paling puncak adalah terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Terbunuhnya Sayyidina Husain itu terjadi pada tanggal 9 Asyura. Itulah titik awal. Makanya peristiwa 9 Asyura itu selalu diingat agar kita tidak mengulang peristiwa itu. Di sini bulan Asyura disebut dengan akhirnya saja bulan Suro. Makanya karena waktu itu banyak sahabat, banyak cucu Nabi terbunuh, maka itu bulan duka kaum muslimin. Sehingga bulan Suro, kalau orang Jawa dulu nggak mantu, nggak menikahkan anak, bukan karena Nyi Roro Kidul mantu, tapi karena itu bulan duka bahwa cucu Rasul terbunuh di bulan Suro. Terus diikuti dengan santunan anak yatim, karena di bulan itu adalah bulan di mana cucu-cucu Rasul menjadi yatim, dan tersisa satu, Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu peristiwa yang kita kenang sampai sekarang. Makanya kita ini selalu ingat ketika diajak ngomong khilafah itu kita paling megah, karena khilafah dibicarakan oleh sahabat hasilnya bunuh-bunuhan, apalagi khilafah kalau dibahas oleh Hizbut Tahrir pasti lebih parah lagi nanti korbannya. Maka kita ini selalu ingat, nggak usahlah ngomong khilafah. Suriah mau diajak bicara khilafah, negerinya hancur. Libya mau diajak bicara khilafah, negerinya hancur. Afghanistan mau diajak bicara khilafah, sekarang negerinya hancur. Bahkan Mesir pernah berbicara khilafah, negerinya hancur sampai sekarang belum sembuh. Untung kita selamat kemarin, nggak mau diajak ngomong khilafah. Walaupun ditakut-takuti kalau kamu nggak mendukung khilafah, kamu tidak mendukung hadis Rasul bahwa alamat kiamat adalah datangnya khilafah. Sampai kita ditakut-takuti pakai bendera. Kalau kamu tidak mau dengan bendera ini, kamu nggak mau dengan bendera tauhid, karena ini adalah bendera Rasul. Akhirnya kita jawab, kalau bendera la ilaha illallah itu benderanya ISIS. Kalau kamu tuduh kami nggak mau la ilaha illallah, kami setiap hari tahlilan la ilaha illallah. Kami nggak mau bendera PKI palu arit, tapi kalau ke sawah ya tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Nah, itu jawabannya. Cara akhirnya selamat bangsa ini nggak ngomongin khilafah. Nah, dari Sayyid Ali Zainal Abidin ini lahir keturunan namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya keturunan berikutnya keluar dari Jazirah, namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq punya keturunan namanya Sayyid Ali Uraidi, terus turun. Sayyid Ali Uraidi punya keturunan namanya Sayyid Muhammad, punya keturunan Sayyid Aisyah An-Naqib, punya keturunan Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Terus punya putra namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya putra Sayyid Alwi. Nah, dari Sayyid Alwi ini lahir Alawiyin, termasuk Sakron, termasuk Asgab, termasuk Babu, termasuk semua itu dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, itu makanya alhamdulillah sampai sini. Kenapa? Karena yang waktu itu bergerak keluar dari Jazirah. Dari generasi itu lahir Sayyid Muhammad, lahir Sayyid Alwi,
lahir Sayyid Ali Khalil Qasam, terus menjauh dari jazirah. Punya putra namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya putra Sayyid Ali Khalil, Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik, punya putra Sayyid Ahmad Jalaluddin, nah punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro, punya putra namanya Sayyid Ibrahim dan Sayyid Ishaq. Dari Sayyid Ibrahim lahir Sunan Ampel itu. Dari Sayyid Ishaq lahir Sunan Giri. Dari Sunan Giri punya keturunan terus Yai Usman punya keturunan Yai Asrori Al-Ishaqi yang kemudian waktu itu membidani lahirnya Al-Khidmah yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan, selalu mengingatkan bahwa ada peran kaum muslimin ikut mempersatukan bangsa ini, yaitu para wali. Para wali inilah yang akhirnya mempertemukan dengan konsepnya Rasul. Makanya kita mengenal istilah-istilah yang tadinya adalah istilah Rasul. Seperti di Indonesia yang tadinya adalah raja, hamba, dijadikan satu menjadi manusia yang hidup rukun, berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab menggunakan konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka lahirlah konsep ra'iyah, orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Konsep ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat itu adalah bahasanya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim yang bisa mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi konsep ra'iyah. Jadi Indonesia ini bertemu beberapa perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama, tapi saling tanggung jawab. Kalau di India waktu itu ketika para ulama datang menggunakan konsep muslim kafir, maka sampai sekarang belum selesai. Di Kashmir masih perang, karena yang Islam masih menganggap konsep bahwa di luar dirinya adalah kafir, harus diperangi. Di Myanmar gagal, bahkan sampai sekarang orang Rohingya masih dimungsuhi. Di Thailand gagal, hanya berhasil di Patani, tapi di sini berhasil. Semuanya hidup dalam kerukunan, berbeda-beda, selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu Islam punya konsep namanya konsep ra'iyah atau rakyat. Ra'iyah atau rakyat kalau ngumpul namanya musyarakah, lahir konsep masyarakat. Kalau berbeda pendapat menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Nah, orang-orang yang bisa memimpin ra'iyah, orang yang bisa memimpin semua perbedaan adalah orang-orang yang hatinya ada pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya dapat pancaran dari Allah, dibimbing oleh Allah, itulah yang disebut orang yang punya hikmah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Sehingga setiap orang yang masih punya hikmah masih bisa mimpin Indonesia. Makanya Indonesia ini punya landasan yang kuat, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dan itu yang menjawab kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, dan kenapa Indonesia puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita nggak melupakan itu pekerjaan para wali, pemilik wilayah, dan itu sekarang kita nikmati, bisa sekolah, bisa apa, ini karena ini. Nah, itulah yang namanya perjuangan dari para pendahulu. Makanya Indonesia dari dulu punya paham berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Nah, makanya untuk menopang ini para ulama, para wali membuat agama ini menjadi alat pemersatu. Agama selalu dijadikan landasan untuk persatuan. Karena kalau agama menjadi sumber perpecahan, tidak ada yang bisa menghentikan. Karena kalau sudah konflik agama, nggak ada wasitnya. Konflik pertanahan wasitnya BPN, konflik pernikahan wasitnya KUA. Tapi kalau konflik agama nggak ada wasitnya. Maka agama dijadikan landasan persatuan. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Makanya agama di Indonesia ini pemersatu, dan itu dilakukan para ulama. Doa. Yang lain ketika berdoa sudah terpisah-pisah, mengatakan tidak ada konsep doa bersama, nggak ada konsep doa bareng-bareng, doanya sendiri-sendiri. Bahkan yang tadinya 10 jari menjadi 1 jari. Tapi di tangan para ulama doa masih mempersatukan. Kiainya yang berdoa, santrinya amina
Amin, 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 amin. Kalau udah kepanjangan, amin. Kiainya mesti paham langsung, walhamdulillahirabbil alamin. Itu paham, itu hanya gitu. Itu di kalangan para ulama. Nah, kalau yang ikut berdoa semakin banyak, maka kemudian yang berdoa dikumpulkan menjadi alat bersatu di alun-alun Gresik, namanya istighosah akbar. Kalau sudah istighosah akbar, kerukunan terjadi, seluruh rakyat terlibat, seluruh rakyat terlibat, bakul bakso terlibat di situ, bakul arum manis terlibat di situ, tukang ojek ikut, odong-odong berangkat, semua jadi satu, tukang son-sonnya laku, tukang terop-teropnya laku, bakul aqua laku, bakul penyegar laku, semuanya, seluruh rakyat terlibat, roda ekonomi berputar, tegaknya bangsa dalam perbedaan tetap bersatu dalam kesatuan. Itu Indonesia. Sholawat yang tadinya sendiri-sendiri, sholawat kan biasanya sendiri-sendiri dengan gayanya masing-masing. Tadi itu campuran, tadi itu oplosan antara debak sama duror. Makhlul qiyamnya duror, rawinya debak. Ya nggak apa-apa, kita kan biasa kolaborasi. Ya kan gayanya beda-beda, ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal husaini, Allah marhaban marhaban. Ada yang wassalamun mustamirun ulagini ada jantat. Ada yang ya Rasulullah salamun alaik, yang begitu. Loh, ini fenomena orang baca sholawat di Indonesia. Tapi kalau semua pengen bersolawat, dikumpulkan di alun-alun Gresik, bergerak semua ke sana, jadilah namanya Gresik bersolawat. Kalau sudah Gresik bersolawat, odong-odong juga laku ngangkut penumpang, slayer laku, sepanduk laku, sampai gagang pancing laku. Iya, tergantung yang didatangkan siapa. Kalau yang didatangkan Habib Syekh, kain putih laku semua. Ya nana, ya nana. Kalau yang didatangkan mafia solawat itu kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidup, roda ekonomi berputar, menyangga bangsa. Akhirnya apa? Kita semua bersatu dalam perbedaan. Orang mati dikumpulkan 3 hari, dikumpulkan sampai 40 hari, sampai 100 hari, sampai akhirnya khol. Kalau sudah khol, apa yang nggak terserap? Ayam terserap, anggur terserap. Bahkan ketika ziarah ke makam para wali, bis pariwisata laku semua. Nyambut tamunya bis pariwisata, tamunya wali, jual nasi laku, jual celana laku, jual apa saja laku. Bahkan pengemis bisa hidup di makam para wali, sampai copet bisa urip di situ. Roda ekonomi berputar. Betapa kuatnya semangat para ulama menjaga kebersamaan. Nah, orang-orang akhirnya ziarah dari Gresik, ziarah ke Cirebon, di makam Sunan Gunung Jati diziarahi. Akhirnya ada tanah yang dicintai, karena di tanah itu bersemayam para guru. Itu dulu yang dicita-citakan oleh Yai Asrori Al-Ishaqi membuat Al-Khidmah, sehingga tanah-tanah semua yang ada makam gurunya diziarahi, melahirkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah di mana gurunya bersemayam. Itulah bibit awal membangun cinta pada tanah air. Hubbul watan minal iman terbukti terjadi dari ziarah ke makam para guru, karena dari situ lahir cinta pada tanah di mana gurunya bersemayam. Makanya teroris itu suka ngebom, karena teroris itu biasanya nggak suka ziarah kubur. Jadi ketika ngebom Surabaya nggak takut apa-apa. Kalau santri suruh ngebom Surabaya, takut makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Gresik, takut makamnya Sunan Giri. Jadi diem-diem sebenarnya para ulama membuat kerangka bagaimana wilayah yang dibikin oleh para wali yang berakhir menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap aman, lestari dan terjaga. Itulah jasanya para ulama membangun bangsa. Kemudian para ulama juga membatasi, ada kiai yang dibatasi, ada yang enggak. Kiai yang enggak dibatasi itu kayak saya, enggak dibatasi karena kiainya enggak sakti. Jadi kalau kita dikomplain bisa, kiai waktunya habis, itu nggak apa-apa, saya berhenti.
Tapi kalau kiai sakti nggak bisa dibatasi. Siapa kiai paling sakti? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah itu nggak ada yang berani satupun itu. Interupsi tip nggak berani. Siapa berani sama khotib? Nggak ada yang berani. Makanya sama para ulama agar kiai-kiai ini nggak kebablasan, kasih tongkat sama baca teks. Akhirnya khotib-khotib Jumat baca teks sama pegang tongkat. Akhirnya nggak berani ngawur. Tangannya mau begini-begini takut tongkatnya jatuh. Makanya masjid-masjid yang masih ada tongkatnya dan baca teks, masjid itu santun ketika berkhutbah. Tapi ketika tongkatnya sudah tidak ada, presiden juga dimarah-marah. Oh ini, makanya Pak Marom kalau mau menyeleksi masjid yang sering bermasalah, lihat ada tongkatnya apa tidak. Nah, ini kerangka besar yang kita selalu harus ingat. Makanya Al-Khidmah ini punya peranan cukup fundamental, mengambil wilayah paling dasar bahwa orang harus membangun bangsanya. Nah kemudian MAN ini kan melanjutkan sisi lain sekolah ya, sekolah. Termasuk saya dulu mondok di sini, terus sama Yai Maimun Adnan disarankan agar sekolah. Nah sama Yai Maimun, karena saya itu agak ndablek dulu, maka disarankan sekolah di Madrasah Aliyah negeri sini diajarkan sambil ngaji. Nah dulu kepala sekolahnya Pak Indro, nggak tahu Pak Muhari. Anak pondok itu dulu kalau terlambat ditoleransi, karena pagi mesti ngaji tafsir sampai jam 7, sehingga setengah 8 sampai jam 8 masih boleh masuk sekolah. Kalau misalnya habis zuhur ada ngaji, boleh pulang duluan dulu. Dulu MAN yang dulu, jadi zaman saya jadi ngaji sono sini kiai kabeh kan ini, jadi ngaji di sini lah. MAN itu penuh toleransi terhadap santri. Makanya nggak tahu kalau sekarang, jangan-jangan tepat waktu lah. Kalau gitu sudah nggak bisa saya. Kalau dulu saya ini sudah banyak bolos, sudah banyak apa. Terus kemudian tahu sekolahan itu. Kalau santri dulu di sini itu kan jarang makan. Makanya kalau istirahat agak terlambat itu ditoleransi. Karena pasti lari ke gunung ngambil jambu di sana, ngambil mangga. Pernah satu ketika santri-santri di Al-Islah itu ngambil duet di situ. Ada kuburan itu isinya duet, tapi kecil-kecil duetnya. Akhirnya lompat ke pagernya tetangga yang punya di situ, kata orang kampung itu makan duet, dikejar sama yang punya, lari ke pondok, nggak ada yang ngaku. Akhirnya yang punya duet bilang sama Yai, abahnya Yai Mat ya, Yai Mon, santri-santri Al-Islah nyuri duet, mosok? Ya Yai, kalau nggak percaya suruh melet. Akhirnya begitu melet ini, ilatnya biru kabeh. Nah ini melanjutkan untuk apa? Mengisi apa yang fundamental bangsa dan negara sudah dilakukan. Untuk ngisi itu dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan itu intinya di mana? Intinya adalah agar bangsa ini bisa produksi, agar bangsa ini mandiri. Pendidikan negara manapun landasannya cuma satu, agar bangsa punya kemandirian karena punya kemampuan untuk alih teknologi. Intinya di situ. Maka bangsa-bangsa yang lain yang mandiri itu adalah bangsa yang sudah bisa alih teknologi. Pendidikan yang menurut Imam Ghazali namanya pendidikan fardu kifayah, itu adalah pendidikan bagaimana memfasilitasi kehidupan buat produksi. Kenapa sekarang Cina bangkit? Karena produksi. Kenapa Amerika bangkit? Karena produksi. Semua bangsa yang bangkit itu karena produksi. Sementara di Indonesia kiai juga masih pusing. Kiai ini ngajar sholat itu nutup aurat itu pakai kain. Kiainya nggak bisa mikir pabrik kain, pabrik kainnya masih dipikir Cina. Makanya kalau kiai galak sama Cina, khawatir Cinanya pergi, kainnya hilang. Itu makanya kiai, kita masih berbicara tentang kita wudhu, sholat itu ngajari wudhu, toharoh itu pakai air itu urusannya sanyo sama pipa. Kiai ngajari wudhu, air sama pipanya dipikir sama mas pion. Makanya kalau mas pionnya pergi, kita kembali pakai padasan atau kembali wudhu di kali di pangan boyo. Hati-hati, kita haji kita ajarkan, tapi begitu berangkat haji diurus sama orang Yahudi, karena orang Yahudi yang bikinkan kita pesawat. Makanya kiai kalau diajak hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi semua, kiainya mikir kalau Yahudi mati semua kita pergi hajinya ngelangi. Nah inilah yang anak sekolah ini yang mesti berpikir memfasilitasi itu semua. Karena agama itu di dunia itu dari kun,
kun itu dari kana, kana itu wa akhwatuha, temannya banyak, dan kana itu sifatnya dablek sama usil, suka ngerusak. Nah ini yang harus kita bikin sekolah ini lah untuk itu Pak Muhari. Pak Husnul Marom itu mikir itu, alih teknologi. Tapi bahwa kemudian ketika anak-anak ini sudah belajar dan sudah pinter bisa berproduksi, nanti butuh konsumsi. Konsumsi itu apa? Membeli produk sendiri. Bangsa yang mau membeli produk sendiri itu berawal dari bangsa yang cinta pada bangsa dan negaranya. Makanya Amerika sebelum produksi bangsanya diajarkan cinta tanah airnya. Film koboi diulang-ulang berkali-kali membangkitkan rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Begitu Amerika kalah dengan Vietnam, Amerika nggak boleh malu, anak bangsanya dibikinkan semangat bikin film Rambo 1 sampai 6. Loh ini untuk kebangsaannya. Cina film ular putih kayak begitu dibangkitkan sampai ular hijau sampai Sun Gokong untuk membangkitkan semangat kebangsaannya. Ketika Amerika mulai kalah secara spiritual dengan Cina, dia nggak mau kalah, dia bikin American Shaolin, American Kungfu. Ketika dia mulai ditekan sama Jepang, dia nggak mau kalah, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangkitkan semangatnya. Jepang ketika harus produksi, jangan sampai kemudian mengingat kembali pembantaian antara masa lalu dan masa depan dalam konflik Tokugawa dan restorasi Meiji. Maka anak-anak Jepang dikenalkan kembali dengan persatuan, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, ini cara mereka bangun bangsa. Malaysia mempersiapkan kebangsaannya, masa depan Malaysia nggak boleh terganggu, bahwa mereka harus kenal sesama anak bangsa. Maka Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa bahwa masa depan Malaysia nggak bisa pisah dengan anak-anak India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dan gak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Cara membuat mereka bangkit. Sementara di Indonesia hari ini mulai ada gejala, bangsa gak akan bangkit karena orang sudah mulai mencemooh bangsanya sendiri. Punya bangsa jelek, punya ini jelek, punya apa jelek, punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya apa-apa jelek. Itu sebenarnya adalah cara agar bangsa ini tidak bangkit, karena kalau produksi tidak ada konsumsi hanya terjadi kalau rasa cinta pada bangsa dan negaranya bangkit. Dan itu kita bisa belajar betapa orang dulu berkorban untuk bangsanya, untuk punya merah putih itu dulu, Masya Allah, itu butuh ribuan nyawa itu untuk punya harga diri bangsa namanya merah putih. Di Jawa Tengah untuk punya merah putih karena takut sama Belanda, merah putih dikibarkan di dalam rumah ketika bikin rumah balu. Belanda curiga tiang rumah dikasih tebu, masih curiga tiang rumah dikasih pisang, masih curiga tiang rumah dikasih kelapa, masih curiga tiang rumah dikasih padi, masih curiga. Akhirnya besok datang bawa tumpeng sama ingkung. Akhirnya Belanda, oh cuman mau makan tuh orang Jawa. Tapi yang harus diingat, begitu tumpeng sama ingkungnya habis, padi mengering, tebu mulai mengering, kelapa mulai rontok, pisang mulai rontok, semua mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Itulah cara bangsa Indonesia menegakkan merah putih. Di Surabaya begitu disobek di Surabaya, apa yang terjadi? Resolusi jihad keluar bahwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengorbankan merebut merah putih. Sekarang merah putih tidak minta nyawa, merah putih hanya minta hormat tangan. Gini aja alasannya banyak, yang musyrik, yang bid'ah, yang kafir. Ini pasti nenek moyangnya waktu zaman perang tidak ikut perang, bahkan mungkin jadi bandar dadu itu. Ini caranya. Ketika bangsa ini ditanya oleh Belanda, Bung Karno ketika mengatasnamakan bangsa Indonesia ditanya, apa negara mana yang mengorbankan kedaulatannya, memberikan untuk Indonesia? Bung Karno nggak jawab, yang jawab Sultan Jogja. Kami yang memberikan wilayah kami untuk Indonesia, wilayah dari Purworejo sampai Ponorogo jutaan hektar, Raja Solo jutaan hektar, Raja Palembang, Raja Aceh, seluruhnya menyerahkan kedaulatannya untuk Indonesia. Akhirnya Indonesia punya tanah air. Orang-orang berkorban begitu kuat untuk Indonesia. Sekarang orang kena gusuran 1 meter, lapornya ke Mahkamah Agung. Kalau orang-orang ini ada di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini nggak pernah merdeka, karena orang takut memberikan haknya
untuk bangsa dan negara. Loh, ini Jenderal Sudirman paru-parunya satu berkorban untuk bangsa, pergi perang. Sekarang gudikan BPJS tidak turun, ributnya luar biasa. Sesungguhnya kita ditantang. Fundamental sudah dilakukan oleh para wali, dilakukan oleh para ulama. Al-Khidmah selalu mengingatkan, sekarang adalah tugasnya Madrasah Aliyah Negeri mendidik manusia-manusia ke depan yang mampu melakukan perubahan, yang mampu berproduksi, dan kita akan konsumsi. Itulah masa depan bangsa. Hari ini bangsa dijajah sama Singapura dan Malaysia, kita nggak kerasa. 1 jam diberikan oleh Singapura dan Malaysia oleh Inggris, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal dari Jakarta. Ketika Indonesia mau pindah ke IKN, ributnya luar biasa. Padahal itu untuk mensiasati transaksi digital. Agar apa? Agar kita tidak dirugikan secara finansial setiap hari dalam transaksi-transaksi perbankan. Itulah yang sebenarnya kita lakukan, titik temu antara Al-Khidmah dan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri. Amma ba'du. Loh, ini baru muqaddimah. Loh, saya belum mulai ngaji. Tapi ya nanti kapan-kapan kita teruskan lagi. Semoga kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Aliyah Negeri mampu mendidik siswa-siswanya untuk menjadi manusia masa depan yang mampu memfasilitasi perubahan bangsa dan negara menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.